Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang penelitian menurut tingkat eksplanasi. Sebelum memasuki materi selanjutnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu tingkat eksplanasi. Tingkat eksplanasi adalah penelitian yang menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Maksudnya adalah penelitian yang menjelaskan alasan terjadinya suatu peristiwa dengan cara kita menganalisis hubungan antara variabel yang satu dengan variabel lain yang sedang kita teliti. Salah satu contohnya adalah ketika dokter ingin memahami mengapa pasien itu bisa sakit. Penelitian inilah yang akan membantu dokter menentukan apakah pasien tersebut memiliki riwayat kesehatan atau kebiasaan yang tidak sehat seperti merokok, minum alkohol, atau yang lain. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan beberapa bagian yang dapat dibedakan dari tingkat eksplanasi, yaitu terbagi menjadi 3, yaitu 1. Penelitian asosiatif, 2. Penelitian deskriptif, dan 3. Penelitian komparatif. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu tentang penelitian tingkat eksplanasi tersebut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan penelitian asosiatif. Apa itu penelitian asosiatif? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Dengan penelitian ini, maka dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan, dan mengontrol suatu gejala. Maksudnya adalah kita dapat memberikan pertanyaan atau menanyakan hubungan antara dua variabel satu dengan variabel lainnya. Teknik analisis penelitian asosiatif ini menggunakan teknik analisis kuantitatif atau statik. Adapun salah satu beberapa contoh yang akan saya berikan, yaitu yang pertama, kita menanyakan rumusan masalah yang sedang kita teliti. Misalnya, adakah hubungan antara gaya kepemimpinan dan efektivitas kerja? Yang kedua, adakah faktor brand produk dan harga dalam keputusan konsumen? Yang ketiga, adakah pengaruh atau faktor jumlah jam belajar mahasiswa terhadap prestasi yang ada di kampus? Itu salah satu contoh yang dapat saya berikan dalam penelitian asosiatif ini. Intinya, penelitian asosiatif ini menunjukkan adanya hubungan atau pengaruh antara dua variabel atau lain. Maksudnya adalah seperti peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lainnya, yang saling berkaitan, yang berpengaruh satu sama lain. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif ini mendeskripsikan suatu populasi, situasi, atau fenomena yang sedang diteliti. Riset dengan metode ini berfokus pada menjawab pertanyaan bagaimana, apa, kapan, dan di mana, dan mengapa. Maksudnya adalah seorang peneliti harus memahami tentang penelitian deskriptif ini. Penelitian deskriptif ini sangat penting untuk dilakukan agar peneliti memiliki pemahaman yang tepat tentang permasalahan apa yang diteliti sebelum menyelidiki mengapa masalah itu ada. Adapun contoh penelitian dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu bisa menggunakan secara langsung observasi, 2. Menggunakan studi kasus, 3. Tindakan, dan 4. Keperpustakaan. Adapun ciri penelitian deskriptif yaitu 1. Mendeskripsikan variabel, 2. Terdapatnya hubungan sebab akibat, 3. Hasil penelitian dapat disajikan sesuai data, dan 4. Dapat dikumpulkan pada periode tertentu, dan 5. Wilayah penelitian fleksibel. Intinya, dari penelitian deskriptif ini adalah mengetahui mengapa masalah itu terjadi dan apa sebab akibatnya. Dan setelah itu, data yang dikumpulkan secara
akurat dan tidak subjektif, dan bisa dilakukan secara menggunakan studi kasus, observasi, ataupun tindakan. Selanjutnya, penelitian deskriptif ini memiliki kekurangan dan kelebihan. Yang pertama, kelebihan penelitian deskriptif. 1. Bermanfaat dalam menentukan subjek. 2. Bermanfaat untuk mengukur tren data. Ketiga, menggabungkan data kualitatif dan kuantitatif. 4. Membantu dalam pengambilan keputusan memvalidasi kondisi yang ada. Dan 5. Mampu membuat perbandingan. Maksudnya adalah ketika kita menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif, kita dapat membandingkan hasil dari dua metode tersebut dan dapat mengambil keputusan solusi permasalahan yang sedang kita teliti. Selanjutnya, kekurangan penelitian deskriptif itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, tidak dapat menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana. 2. Bergantungan pada tanggapan orang. Ketiga, memungkinkan adanya bias dalam hasil penelitian. Dan keempat, dapat terjadinya kesalahan dan subjektif. Maksudnya adalah biasanya penelitian deskriptif ini bisa datanya tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan, dan juga bergantungan pada tanggapan orang lain atau responden, dan bisa juga hasilnya itu bias ataupun tidak efektif dan tidak nyata. Selanjutnya, materi terakhir yaitu penelitian komparatif. Penelitian yang membandingkan satu variabel dengan variabel lainnya untuk mendapatkan fakta dari objek yang penelitian yang sedang diteliti. Maksudnya adalah penelitian yang membandingkan satu variabel dengan variabel lainnya pada sampel yang berbeda dan waktu yang berbeda. Adapun tujuan penelitian komparatif ini salah satunya, 1. Untuk membandingkan persamaan atau perbedaan dua atau lebih fakta dan sifat objek yang diteliti yang berdasarkan kerangka pemikiran tertentu. 2. Untuk membuat generalisasi tingkat perbandingan berdasarkan cara pandang atau kerangka berpikir tertentu. 3. Untuk bisa menentukan mana yang lebih baik dan mana yang sebaiknya dipilih. Dan keempat, untuk menyelidiki kemungkinan hubungan sebab akibat dengan cara berdasarkan atas pengamatan terhadap akibat yang ada dan mencari kembali faktor yang mungkin menjadi penyebab melalui data tersebut. Di dalam penelitian komparatif terdapat kelebihan dan kekurangan. Di sini saya akan menjelaskan dulu kelebihannya. Yang pertama, penelitian ini layak digunakan dalam banyak hal jika metode eksperimentalnya tidak memungkinkan untuk dilakukan. Yang kedua, dapat menghasilkan informasi yang bermanfaat mengenai hakikat fenomena. Maksudnya adalah adanya penelitian komparatif ini yaitu dapat membantu mengidentifikasi atau mengevaluasi adanya penyebab atau penjelasan dari kondisi atau peristiwa yang terjadi. Dan kedua, data variabelnya ini tidak dimanipulasi dan tidak diterapkan lagi, yang dapat kita menyederhanakan langkah-langkah prosesnya. Penelitian komparatif ini telah terjadi dan adanya tujuan untuk menguji dampak atau pengaruh adanya variabel independen yang terdapat variabel eksperimen. Ini adalah metode yang dipilih ketika variabel tidak dapat dimanipulasi karena alasan etis dan praktis. Seringkali banyaknya sebuah informasi yang ada yang tersedia untuk digunakan sebagai data. Selanjutnya, kekurangan penelitian komparatif. Ada beberapa kekurangannya, yaitu yang pertama, tidak adanya kontrol terhadap variabel bebas. 2. Kesulitan dalam menentukan faktor penyebab yang relevan.
secara aktual. Dan ketiga, kesulitan karena tidak ada faktornya tunggal yang menyebabkan suatu hasil yang dapat mengkombinasikan dan berinteraksi dari berbagai faktor yang berkaitan. Ini maksudnya adalah terkadang seorang peneliti mungkin sulit untuk menemukan jenis data penelitian yang sama untuk yang dikelompokkan atau kasus membuat perbandingan yang benar. Yang kedua, kurangnya keakuratan dalam sumber data mungkin yang perlu dievaluasi atau diverifikasi untuk memastikan temuan yang dapat diandalkan. Yang ketiga tuh kelompok atau kasus yang dipilih dengan cermat untuk mengontrol variabel yang asing. Yang terbaik adalah memastikan bahwa kelompok atau kasus serupa dalam hal variabel yang mengurangi dampak potensial dari mereka. Yang keempat, penelitian ini mensyaratkan bahwa penelitian membuat anggapan seperti variabel independen dan memiliki konsekuensi yang sama setiap saat. Dan yang terakhir itu dalam sebuah kasus yang dapat diarahkan kausalitas yang dapat diperdebatkan dan harus dipertimbangkan oleh peneliti. Studi komparatif juga tidak diperhitungkan situasi di mana banyak penyebab mungkin yang akan terjadi. Baiklah, segitu saja penjelasan materi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Dan semoga video yang saya buat ini dapat bermanfaat untuk kalian yang menontonnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.